warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas pengertian bahasa dan sifat bahasa. Apa itu bahasa? Kalian punya bahasa? Kalian berbahasa? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bahasa? Baik, bahasa adalah alat komunikasi. Jadi sebagian masyarakat mengungkapkan bahwa bahasa itu adalah alat komunikasi. Selain itu, secara sosiolinguistik, secara sistem linguistik, bahasa juga disebut sebagai sistem lambang bunyi. Jadi ada bahasa sebagai alat komunikasi dan bahasa sebagai sistem lambang bunyi. Bahasa sebagai alat komunikasi itu digunakan untuk menyampaikan gagasan, ide, pendapat, dan juga perasaan. Sedangkan bahasa sebagai sistem lambang bunyi itu berarti bahasa, jadi ada sistem dan ada lambang bunyi. Bahasa sebagai sistem itu artinya bahasa dibentuk dari sejumlah komponen yang polanya tetap. Dia harus tetap dan dapat dikaidahkan. Sistem. Kemudian lambang bunyi. Bahasa dikatakan sebagai lambang bunyi karena memang bahasa itu mengeluarkan bunyi-bunyian atau ada sesuatu yang dibunyikan. Tapi tidak sembarangan bunyi, tidak hanya bunyi-bunyi yang asalan, tapi bunyi yang memiliki konsep atau makna. Maka bahasa sebagai sistem lambang bunyi itu artinya bahasa yang terbentuk dari sejumlah komponen yang berpola tetap, dapat dikaidahkan dan memiliki makna. Maka bahasa disebut sebagai sistem lambang bunyi. Itu pengertian bahasa. Jadi bahasa sebagai alat komunikasi dan bahasa sebagai sistem lambang bunyi. Baik, ada yang ingin ditanyakan untuk pengertian bahasa atau definisi bahasa? Cukup ya? Baik, sekarang kita akan membahas tentang sifat bahasa. Sebenarnya sifat bahasa itu ada banyak. Jadi silakan kalian cari referensi, silakan kalian searching, silakan kalian googling. Jadi sifat bahasa itu ada banyak. Tapi pada kesempatan pertemuan kali ini kita hanya membahas 5 sifat bahasa. Sifat bahasa yang pertama yaitu arbitrer. Yang kedua adalah produktif, sifat bahasa produktif. Yang ketiga dinamis. Yang keempat beragam dan yang kelima manusiawi. Sifat bahasa yang pertama arbitrer. Arbitrer itu bermakna suka-suka atau mana suka. Sifat bahasa bersifat arbitrer atau suka-suka atau mana suka itu artinya tidak ada hubungan wajib antara lambang dengan yang dilambangkan. Itu arbitrer. Tidak ada hubungan wajib antara kata layar LAYAR dengan bendanya yang seperti ini, dengan bentuknya persegi panjang, dengan warnanya hijau, itu tidak ada. Jadi tidak ada hubungan wajib kata tersebut mengonsepsi makna tersebut. Jadi tidak ada hubungan wajib antara kata LAYAR dengan bendanya yang bentuknya segi 4 warna hijau. Itu suka-suka atau mana suka. Itu yang disebut sebagai bahasa bersifat arbitrer. Tapi apakah komunikasi akan terjadi ketika bahasa hanya sebatas suka-suka atau mana suka? Misalnya saya menyuruh salah satu mahasiswa saya untuk membawakan atau mengambil layar. Mahasiswa tolong ambilkan layar. Karena sifat bahasa yang suka-suka tadi, mana suka tadi, konsep saya tentang layar adalah benda ini. Bisa jadi karena sifatnya suka-suka, mahasiswa tidak mengonsepi benda ini sebagai layar, maka tidak akan terjalin komunikasi yang baik. Saya minta diambilkan layar, bisa jadi mahasiswa mengambilkan pena. Gitu. Maka tidak cukup
bahasa itu suka-suka atau mana suka, atau arbiter. Ketika sudah arbiter, maka bahasa juga harus konvensional, harus bersifat konvensi, harus bersifat konvensional atau berdasarkan kesepakatan. Jadi ada kesepakatan bahwa oh benda ini bentuknya seperti ini, gunanya untuk ini labelnya, namanya adalah layar. Sehingga konsep saya dengan konsep mahasiswa itu sama. Jadi awal terbentuknya kata layar saja yang suka-suka atau mana suka, tapi ketika sudah ada kata itu, kita perlu ada sebuah kesepakatan bahwa ketika kata itu dilafalkan, maka dilafalkan sebagai layar. Itu bahasa bersifat arbitrer. Kemudian yang kedua, bahasa bersifat produktif. Produktif itu secara makna adalah menghasilkan. Mengapa bahasa dikatakan produktif? Karena dari sejumlah unsur yang terbatas menghasilkan ujaran yang tanpa batas. Kita mengenal hanya 26 huruf di Indonesia, A, B, C, D, E, sampai Z, itu hanya 26. Tapi dengan 26 itu kita dapat menghasilkan ujaran, kita dapat menghasilkan tuturan yang tanpa batas. Itu bahasa bersifat produktif. Misalnya dari huruf U, B, I itu bisa menjadi kata ubi, bisa juga menjadi kata ibu, bisa menjadi kata bui. Maka itu baru beberapa huruf menghasilkan 3 kata. Maka dengan keterbatasan huruf itu kita bisa menghasilkan ujaran yang tanpa batas. Itu yang namanya bahasa bersifat produktif. Kemudian yang ketiga, bahasa bersifat dinamis. Bahasa bersifat dinamis. Dinamis itu artinya terus berkembang, selalu mengikuti perkembangan zaman, selalu berubah. Itu dinamis. Mengapa bahasa dikatakan atau bersifat dinamis? Karena bahasa akan mengikuti perkembangan zaman. Jadi misalnya bahasa bersifat dinamis. Dahulu mungkin beberapa mahasiswa tidak mengenal istilah atau kata disket misalnya. Disket. Jadi sebuah benda yang digunakan untuk menyimpan data. Sebagian orang tidak mengetahui ada kata yang namanya disket. Tapi sekarang sudah tidak lagi digunakan oleh seseorang. Jadi kata-kata itu mulai menghilang. Karena memang bendanya sudah tidak ada lagi, sudah digantikan dengan yang terbaru yaitu flash disk misalnya. Atau sebaliknya, kata-kata yang dahulu tidak ada, sekarang menjadi ada. Misalnya kata kepo. Kepo dulu itu tidak ada, sekarang jadi ada. Oh, WA, WhatsApp. Nah, dulu itu tidak ada, kita tidak mengenal istilah itu. Dulu kita tidak mengenal kata itu, tapi sekarang ada. Nah, itu bahasa bersifat dinamis. Kemudian yang keempat, bahasa bersifat beragam. Mengapa bahasa itu bersifat beragam? Karena penuturnya juga beragam. Karena kita banyak bahasa juga di Indonesia. Indonesia punya banyak suku bangsa, sehingga dari suku bangsa itu punya bahasa sendiri. Bahkan dari satu bahasa pun itu bisa menghasilkan beberapa bahasa. Misalnya Indonesia punya bahasa Jawa. Bahasa Jawa saja bisa jadi bahasa Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu sudah dibagi menjadi 3. Kita masuk lagi ke bahasanya orang Jawa Tengah misalnya. Di sana ada bahasa yang punya tingkatan. Ada bahasa Jawa yang kasar, ada yang halus. Entah, saya tidak paham. Yang sedang-sedang ada tidak ya? Jadi itu bahasa punya banyak sekali ragam, sehingga dikatakan bahasa itu beragam, sifatnya beragam karena penuturnya juga beragam. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bahasa bersifat manusiawi. Bahasa bersifat manusiawi itu artinya hanya manusia yang menggunakan bahasa. Jadi makhluk lain itu tidak berbahasa, tidak dikatakan sebagai bahasa.
Mungkin mereka berkomunikasi, tapi entah dengan apa. Karena bahasa itu hanya milik manusia. Makanya salah satu sifat bahasa adalah manusiawi. Artinya bahasa hanya digunakan oleh manusia. Baik, terima kasih. Itu 5 sifat bahasa. Untuk lebih lengkap, silakan kalian searching, silakan kalian googling, silakan cari referensi manapun terkait sifat-sifat bahasa, karena sebenarnya sifatnya itu banyak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.